Baik saudara, kalau tadi kita sudah simak bersama tajuk rencana Harian Kompas, kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 5 Januari 2024. Di halaman muka, Harian Kompas kembali mengingatkan kepada para pembacanya bahwa hari ini merupakan 39 hari menuju pemilu 2024. Dan di halaman muka ini langsung kita lihat ada 3 foto yang menampilkan aktivitas calon presiden di masa kampanye pemilu 2024 kali ini. Saya akan perbesar untuk Anda. Yang pertama adalah foto calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyampaikan orasi politiknya pada kampanye Gerak Bersama Jangkau Semua di Gedung Islamic Center Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada tanggal 4 Januari Kamis kemarin. Dalam kampanye Anies menggaungkan perubahan sebagai harapan. Di sampingnya ada sebuah foto yang menampilkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan visi dan misi, disaksikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Henry C.H. Bangun saat mengunjungi kantor Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat di Jakarta pada Kamis kemarin. Lanjut ke foto yang paling kanan. Foto dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang tengah berbincang dengan petani di Blora, Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Dalam kunjungannya tersebut, Ganjar mendengarkan aspirasi petani dan warga, antara lain tentang pupuk dan kendala pembayaran cicilan utang kredit usaha rakyat. Nah, selanjutnya di halaman muka masih ada informasi lainnya terkait dengan pelanggaran netralitas ASN kian vulgar. Yang kita ketahui bersama saudara, memang ada beberapa berita yang menampilkan beberapa ASN atau aparatur sipil negara yang dengan gamblang begitu atau dengan vulgar, kalau di sini ditulis di Harian Kompas, menyatakan atau memberikan dukungannya kepada sejumlah pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden pada pemilu 2024. Pelanggaran netralitas ASN kian vulgar. Menjelang pemilu 2024, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara kian masif. Bahkan terang-terangan dipertontonkan kepada publik. Kondisi itu dikhawatirkan mengancam profesionalisme kerja aparatur dalam melayani publik. Selain mobilisasi sumber daya birokrasi untuk pemenangan kandidat tertentu, untuk mencegah pelanggaran terus terjadi, selain sanksi tegas, dibutuhkan komitmen dan keteladanan dari pimpinan birokrasi di semua tingkatan. Mengacu data dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dalam setahun terakhir total ada 246 laporan dugaan pelanggaran ASN. Mengacu pada data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan dan RB, sejak awal tahun 2023 hingga November 2023, terdapat 183 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Nah, beralih dari informasi seputar politik, ada 2 bahasan tadi yang kami telah bahas, begitu saudara, soal politik dan juga penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Nah, di bagian kanan ada informasi soal pinjaman daring. Aturan baru bunga pinjaman diharapkan memberikan manfaat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan ketentuan baru yang mengatur tata kelola industri pinjaman daring. Salah satunya mengenai suku bunga pinjaman. Aturan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal oleh para pelaku usaha industri pinjaman daring sehingga tidak membebani masyarakat. Sebelumnya, OJK telah menerbitkan surat edaran nomor 19 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Melalui surat edaran ini, OJK mengatur berbagai kegiatan usaha pinjaman daring, mulai dari mekanisme penyaluran dan pelunasan, batas maksimum manfaat ekonomi, dan mekanisme penagihan. Dari halaman 1, saudara, kita berlanjut ke halaman lainnya. Di halaman 15, kita coba lihat ada informasi apa saja. Baik, yang menjadi judul besar di halaman 15 ini adalah KLB polio kembali terjadi.
Seiring munculnya kasus lumpuh layu akibat virus polio di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, virus polio juga ditemukan pada sampel lingkungan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Untuk itu, pemberian vaksin melalui Subpekan Imunisasi Nasional atau Subpin polio dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan di mana diterbitkan pada 29 Desember 2023. Nah, saudara, itu tadi sejumlah informasi yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 5 Januari 2024. Tentu saja masih ada informasi lainnya yang juga dapat Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini, atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id.